baik. Berbuat baik itu adalah berbuat apa saja untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kebaikan diri sendiri, dan juga untuk kebaikan orang lain, dan lebih luas lagi adalah untuk kebaikan semua masyarakat dan semua manusia. Dan itu saja tidak cukup. Kebaikan itu juga bukan hanya saja untuk manusia, tapi juga kebaikan untuk selain manusia, untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan. Kalau kita punya binatang, kita harus juga memberi makan, memberi minuman. Kalau kita menanam pohon, kalau kita menanam tumbuhan, kita juga harus menyiraminya. Sehingga dari situlah ada kebaikan untuk manusia, ada kebaikan untuk binatang, ada juga kebaikan untuk tumbuh-tumbuhan. Berbuat baik saja juga belum cukup. Karena pada hakikatnya pribadi yang unggul itu harus menghadirkan kebaikan, membuat kebaikan, membuat gerakan-gerakan kebaikan, membuat semangat kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik. Sehingga kebaikannya bukan hanya saja untuk personal, tetapi ini adalah kebaikan untuk semuanya, kebaikan untuk umat, kebaikan untuk semua manusia. Dan ini adalah satu unsur yang baik bagi pribadi yang unggul. Kelanjutan dari berbuat kebaikan adalah bagaimana manusia juga menghindarkan dirinya dari yang namanya kemudorotan. Segala kemudorotan itu harus dihindarkan, dan kalau boleh harus dicegah sedini mungkin. Menghindarkan diri dari kemudorotan dengan meninggalkan perbuatan yang jelek, itu akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik. Pemirsa, kriteria SDM yang unggul dalam pandangan Islam, tadi sudah saya sebutkan, ada Iqra, ada ulul albab, ada gemar dengan kebaikan. Itu tidak cukup. Maka harus dibarengi juga dengan bagaimana kita semuanya menjadi pribadi yang unggul, itu harus membuat sebuah gerakan perubahan. Yang dimaksud dengan gerakan perubahan di sini adalah bagaimana kita harus berubah dari pribadi yang jelek menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang maju, menjadi pribadi yang soleh. Dan bukan hanya saja pribadi yang soleh, tetapi kita juga harus merubah lingkungan. Dari lingkungan yang tidak soleh menjadi lingkungan yang soleh. Dari lingkungan yang tidak bermaslahat menjadi lingkungan yang lebih bermaslahat. Dan tentunya kita sebagai generasi yang unggul harus mampu mendorong masyarakat kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk terus bekerja, berbuat, dan beramal soleh. Inilah yang dimaksud dengan pribadi yang menjadi agent of change, yang menjadi agen perubahan bagi dirinya, keluarganya, dan juga masyarakatnya. Inilah ajaran Islam. Dan yang kelima adalah pribadi yang berwawasan global. Sebagai generasi yang Islami, generasi yang unggul, haruslah meningkatkan dirinya dari hanya sekedar belajar, hanya sekedar berwawasan, tapi juga harus meningkatkan dirinya bagaimana menjadi manusia yang berwawasan global. Dia tidak berpikiran sempit, tetapi dia berpikiran luas, berpikir yang komprehensif, sehingga dia akan menjadi manusia yang bijak, manusia yang berpikir efektif, manusia yang berpikir efisien, manusia yang berpikir total, bukan manusia yang berpikiran sempit, tetapi dia berpikir dan berwawasan luas. Karena pada hakikatnya manusia yang berpikir sempit itu akan menjerumuskan dirinya dalam cara berpikir dan memutuskan segala sesuatunya, segala permasalahannya dalam jangka pendek. Tetapi kalau manusia berwawasan global, dia akan menjangkau dan memecahkan permasalahan-permasalahan secara luas dan secara ilmiah. Dan itulah ciri khas dari manusia yang berwawasan global. Dan lebih dari itu, bahwa manusia yang berwawasan global adalah manusia yang berpikir kemajuan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 dari ciri-ciri generasi dan sumber daya manusia yang unggul dalam pandangan Al-Qur'an. Semoga kita semuanya bisa mewujudkan 5 prinsip tersebut, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat memberikan yang terbaik untuk umat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.